kemampuan seorang Soekarno menguniversalkan nilai-nilai di dalam kitab-kitab itu yang menjadi poin penting ya pada akhirnya. Karena ketika mendengar seorang Soekarno akhirnya udah nggak bicara soal agama tertentu pada akhirnya. Ketika seorang itu balik lagi dalam satu agama, oh kok value-nya sama apa yang didengar ketika Soekarno ketika di PBB maupun di Mukernas HM ini luar biasa karena kemampuan mengkontekskan dan menguniversalkan itu dialektis yang luar biasa. Dari tekstual menjadi aktual dan kontekstual. Ini yang menjadi pada akhirnya kita kalau kita bicara tadi ya kebesaran soal Soekarno dengan tawaran soal Pancasila dan hari ini menjadi dasar bernegara kita. Bahkan tadi yang tadi Mas Angga tadi sampaikan terkait dengan di situ juga ada kombinasi antara struktur dan pengalaman spiritual di dalamnya situ. Dan hingga hari ini ternyata dibutuhkan dua kombinasi itu untuk menjawab tantangan globalisasi. Kalau bahasa kerennya itu neoliberalisme. Bagaimana pengaruh struktur sosial sekarang kita dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan globalisasi tadi yang saya sampaikan, terus kekuatan struktur sosial ternyata sangat-sangat sekarang sangat berubah menjadi mengikuti framework neoliberalisme. Ini yang menjadi tantangan kita terkait dengan aktualisasi. Pak Eko, mungkin saya saya ingin tanya terkait dengan mungkin Pak Eko yang dekat dengan masyarakat, yang keseharian dekat dengan masyarakat, ada gap yang luar biasa antara value Soekarno, tawaran Soekarno. Kalau bicara Soekarno kita ngomong ke kampung-kampung gini ke masyarakat bawah terutama. Itu sangat gapnya luar biasa. Terlebih kita pasca reformasi deh. Pasca reformasi gap yang luar biasa, masyarakat disibukkan dengan aktivitas market, aktivitas pasar, aktivitas ekonomi. Bagaimana Pak Eko bisa menjelaskan bagaimana apa sih yang absen dengan nilai-nilai Soekarno kok lebih yang hilang di tengah-tengah masyarakat, kalau Pak Eko bisa ceritakan lah. Ya, begini, menarik sekali tadi apa yang dikupas oleh Pak Erlangga dan Ustadz Yusuf itu tentang Pancasila itu sangat komplit, sangat komplit sekali. Sedangkan saya kapasitas saya sebagai tokoh masyarakat atau pemerhati sejarah sebagai masyarakat warga bangsa, saya menarik mundur kembali tentang bagaimana dirumusnya Pancasila itu yang mula-mula begitu sebelum Pancasila ada perumusan yang namanya perumusan Pancasila yang di dalam BPUPKI itu, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, yang dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 itu sebagai dasar negara atau bisa dibilang sebagai persyaratan suatu negara berdasarkan apa dulu? Atas dasar Pancasila harus punya dasarnya kita Pancasila, harus punya lambang negara, lambangnya Pancasila, benderanya, lagu kebangsaan, dan punya warga negara sehingga ada yang namanya suatu negara Indonesia. Saya menarik ke belakang situ. Terus perspektif saya sebagai pemerhati sejarah, Pancasila adalah suatu pengikat kebinekaan. Pancasila adalah suatu pengikat kebinekaan pluralisme bangsa yang kita. Jadi yang ditanyakan apa tadi? Absennya. Jadi ada nilai apa yang disampaikan atau yang ditawarkan Soekarno dalam Pancasila itu apa yang absen di tengah masyarakat kita? Apa yang hilang? Ada yang hilang. Oh, begini. Kalau saya menurut ada yang hilang itu tergantung bagaimana mengartikan Pancasila itu. Berketuhanan yang bagaimana. Kemarin sudah ribut-ribut tentang RHIP. Nah, tidak nutup kemungkinan lambang Garuda Pancasila itu sendiri itu berubah itu 4 kali kan Pak.
menurut catatan sejarah berubah 4 kali. Sedangkan kita bangsa, kalau mau maju ya harus merubah bagaimana sikap kita menyikapi Pancasila. Contoh kemarin ada RHIP sudah ribut. Saya sendiri dari sudut pandang sebagai warga negara dan rakyat biasa yang notabene satu, Pancasila adalah suatu pengikat kebinekaan, sedangkan ada yang mengartikan Pancasila itu sebagai yang sudah tidak bisa diutik-utik lagi. Yes, oke. Memang suatu Pancasila sudah ditetapkan di ketetapan MPR, Pak ya. Itu tidak boleh diubah-ubah ya sebagai Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila ini sebagai dasar negara kita kan sudah final istilahnya. Tidak diutik-utik dalam arti itu kami di masa Orde Baru mengalami yang namanya penataran P4. Bagaimana pengamalan, penghayatan P4, pengamalan, penghayatan Pancasila itu. Pendidikan penghayatan pengamalan Pancasila. Ya, itu diberikan penataran, program-program Pancasila itu diberikan penataran ke saya pun dapat sertifikat itu sifatnya kayak wajib untuk pemuda. Pemuda itu kemarin di tingkat kampung entah tahun berapa itu ya. Itu harus punya sertifikat penataran P4. Jadi kalau menurut saya yang hilang itu ya penafsiran individu perseorangan atau kelompok apa yang di dalam kebinekaan itu tadi yang menurut saya Pancasila ini sudah mewakili unsur semua kehidupan gitu. Bagaimana kita berketuhanan. Sudah kita bebas berketuhanan dalam agama apapun, yang penting kita bertuhan. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Terus kita punya persatuan, kemanusiaan, terus proses demokrasi dan keadilan sosial. Itu sudah dari kelima dasar itu sudah mewakili kehidupan bangsa bernegara, apalagi dari Ustadz saat ini memang waktunya Pancasila ini harus kokoh gitu loh. Poinnya itu penting tadi kalau bisa saya simpulkan terkait berarti kan problem sejarah pada akhirnya kita balik lagi problem sejarah karena penafsiran karena kita tidak melihat secara individu. Mungkin kalau ini jadi problem juga, nanti saya bisa nyambung problem kalau bahasa sekarang milenial. Problem milenial itu kan bagaimana menafsirkan seorang Soekarno, seorang Pancasila itu dalam kehidupan. Soekarno itu bicara soal nanti itu jadi materi. Misalnya kalau di era kalau pengalaman di generasi saya itu menjadi materi kampanye mereka. Ada teman saya yang kampanye tahun 2019 itu nyalek. Itu gayanya persis kayak Soekarno. Jadi sosok Soekarno sekarang lebih diregister menjadi sosok yang menjadi ranahnya politik untuk nyalek gitu. Jadi ada space-nya gitu. Iya, ada penyempitan yang luar biasa, tidak bisa dikali penafsiran yang sangat sempit. Karena ini problem sejarah sekali lagi. Turun ini bicara soal problem struktur karena pengaruh struktur ekonomi politik kita. Yang kedua tadi bicara soal terkait dengan kita mengenal Soekarno aja. Baik masyarakat, kalau saya bisa mengatakan di generasi saya bicara soal Soekarno saja itu sangat-sangat sempit juga. Terkait dengan tadi jadi kalau udah bicara Soekarno pinter pidato gitu kan, berbaju safari, jadi uniform aja yang dilihat, surface-nya figurnya aja. Ini jadi problem juga mungkin di tengah-tengah masyarakat juga demikian. Kalau kayak Soekarno misalnya, karena padahal dulu kalau saya boleh mungkin bisa dikonfirmasi, dulu kan menggunakan safari kan agar sama, agar egaliter dengan sopir, dengan ajudan itu kan sebenarnya nilai sama. Tapi ini yang hilang, jadi ada gap yang luar biasa itu mungkin di masyarakat. Dan tadi yang kedua yang menarik adalah terkait dengan fragmentasi masyarakat. Ini problem sejarah juga, fragmentasi masyarakat melihat tadi
oh kelompok Islam sekarang, kelompok nasionalisme, kelompok radikal, semua merasa dan menunjuk semua radikal. Tadi juga ternyata sebenarnya value yang sangat konteks terkait dengan nilai-nilai yang diambil dari kitab suci itu ternyata sebenarnya sudah diuniversalkan kalau bahasa saya. Bisa ditafsirkan secara umum oleh seorang Soekarno dan ini harusnya bisa diterima masyarakat hingga hari ini. Ini yang jadi problem. Terus satu lagi Mas Deda, gimana? saya baru ingat juga, disitulah kemudian Bung Karno gregetan mengenai kenapa kita sebagai bangsa ini Bung Karno mengistilahkan ada rise, ada downfall. Udah downfall lagi gitu. Jadi kenapa kekurangan di situ? Satu, ini inspirasi yang beliau dapat ketika dalam pengasingan, satu karena nilai-nilai atau keberanian seorang anak bangsa dalam hal ini yang baru saja merdeka itu kurang berani untuk berijtihad. Nah, dengan akal pikirannya itu. Tadi lagi-lagi bagaimana kita punya critical thinking, value yang sudah sedemikian bagus dalam semua nilai ajaran agama atau di kitab suci itu, teks suci itu kita olah sedemikian rupa untuk menjadi kontekstual dan aktual dalam kehidupan saat ini. Pada saat itu Bung Karno begitu. Jadi benar-benar itu, yuk mari kita jangan asal terima begitu saja. Yuk kita benar-benar maksimalkan kreativitas kita, produktivitas kita, inovasi dalam semua hal, itu konteksnya dalam ijtihad. Kalau sekarang kan apa kata gurunya, apa kata dosennya, apa kata... Karena tidak ada critical thinking. Nggak ada critical thinking, nggak ada keberanian ijtihad. Awas tuh, ijtihad satu. Padahal dalam berijtihad, di situ kalau benar, pahalanya dua. Kalau salah, pahalanya satu. Masih tetap dapat pahala, bukannya berdosa. Begitu kan. Kalau salah aja masih dapat satu, karena dia sudah berikhtiar untuk memahami apa yang dikatakan dalam teks suci. Ini yang menjadi, yuk kita berkemajuan, berislam secara progresif untuk kita tidak taklid atau membebek saja. Padahal kita ada karunia potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan, itu akal sehat kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang lebih maju sesuai zamannya itu. Itu berarti Bung Karno ini mengkombinasikan Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Jadi makanya saya bilang, ini gila orang. Gila dalam artian positif gitu kan. Nilai-nilai wisdom kearifan Nusantara yang beliau dalami, kemudian maju ke depan. Pikiran udah melompat 100 tahun ke depan dan Indonesia itu ketemu di situ loh. Dapatlah Pancasila gitu. Kan luar biasa. Di dalam catatan sejarah juga saya menambahkan sedikit Soekarno pernah melakukan dekret di tahun 59 itu kan juga kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sedangkan Undang-Undang Dasar bisa diamandemen. Telah terjadi keributan waktu Undang-Undang Dasar di Badan Konstitusi tadi tidak bisa menyelesaikan. Setelah berjalannya waktu, dekret presiden harus kembali ke Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Setelah itu, final Pancasila tidak bisa diamandemen. Karena amandemen suatu undang-undang ataupun Pancasila bisa diamandemen, ya boleh dibilang kemarin itu Pancasila mau diamandemen. Gitu kan. Sedangkan yang perlu diamandemen itu sebenarnya Undang-Undang Dasar untuk kebutuhan zaman sekarang. Karena mungkin Undang-Undang Dasar 45 ini itu sudah tidak efisien lagi di zaman sekarang gitu. Makanya perlu diamandemen. Kalau Pancasila sih kalau menurut saya sifatnya sudah baku. Sudah baku dan final sudah tidak bisa karena sudah tadi saya bicarakan sudah melalui perenungan yang matang. Sudah melalui perenungan matang dan mulai peradaban yang mulai kita merdeka sampai sekarang pun kayaknya semakin matang tadi. Jadi Pancasila sudah memang sudah kokoh kuat untuk
menyatukan suatu kebinekaan tadi ini sudah lambang negara kita ini sudah hebat sekali sudah. Ya problemnya pada akhirnya itu bagaimana Pancasila itu ya tinggal bagaimana menurut sudut pandang kaum milenial Pak. Kalau nah ini sekarang kita giliran mungkin kita yang harus tanya nih ke Deda nih sebagai representasi kaum milenial. Jadi gimana sih kalau kaum milenial menurut Deda melihat Pancasila, ya kan? Dan menurut bagaimana kaum milenial melihat Pancasila? Dan kalau menurut Deda, bagaimana sebetulnya relevansi Pancasila bagi kalangan milenial? Nah, kira-kira gitu. Ini soal kuliah, soal UTS. Kalau Pancasila pada akhirnya itu sebentar gini. Di kalangan saya, di zaman saya ada penataran P4, penataran GBHM. Mungkin milenial kan sekarang sudah ada program itu. Bagaimana? Tadi pertanyaan dari Pak Erlangga tadi. Saya boleh ngomong jujur, Pancasila pada akhirnya di monopoli pengertiannya. Kalau kita sebagai mahasiswa, saya terutama mahasiswa ilmu politik, dimonopoli oleh institusi negara. Jadi sangat-sangat formil. Kalau yang ngomong, misalnya kalau saya ngomong yang ngomong militer itu berarti udah Pancasila. Tapi beda kalau yang ngomong itu misalnya misalnya seorang santri deh. Ngomong Pancasila nanti dikatain Islam Nusantara yang pernah geger itu. Jadi ada proses proses Pancasila ini dilihat sangat-sangat kaku, yang sangat hierarkis berarti. Hierarkis, baku. Dan ini menurut kalau saya pandangan pribadi ini yang jadi problem, sehingga nanti ketika aktual saya sebagai mahasiswa melihat ini menjadi problem di tengah masyarakat. Tadi makanya saya tanya ke Pak Eko juga, bagaimana ada gap yang masyarakat seolah telah terpisah dengan Pancasila. Pancasila juga cuma taunya bekas-bekas kalau di desa-desa, kalau di KKN, Gus, itu tuh Tugu Pancasila itu bekas Orde Baru gitu, membangun depan-depan dusun, depan-depan desa itu. Jadi Pancasila itu sekarang lebih ke formalitas. MKWO, mata kuliah wajib umumnya kampus, dan itu sangat sempit. Dan ini juga tidak, ini yang menjadi, padahal Pancasila itu bisa untuk menciptakan critical thinking. Tetapi ketika kita kalau mahasiswa yang critical thinking dalam tanda kutip itu dilihat bukan Pancasilais, itu problem kan? Subversif. Subversif. Berarti Pancasila pada akhirnya tercabut ini kan, ini bicara soal nanti historis, ada perusakan historis yang luar biasa. Kalau menurut saya, ini saya pribadi, saya melihat. Kira-kira perlu nggak diadakan lagi penataran P4? Kalau saya mahasiswa ilmu politik, pada akhirnya itu kembali lagi pada proses bagaimana perkembangan pendidikan kita gitu. Ada pendewasaan pendidikan kita, sistem pendidikan kita. Bukan proses-proses yang sangat dogmatis yang tadi bilang Mas Angga. Sangat dogmatis. Biar masyarakat itu berpikir, biar masyarakat itu memiliki pengalaman Pancasila itu di tengah-tengah kampung mereka. Ini yang penting, karena fragmentasi tadi yang saya bilang ini strata kehidupan. Ya, itu wisata kehidupan. Pengalaman itu yang menjadi harus direfleksikan. Baik entah di pondok pesantren, di kuil sekalipun, atau bahkan di keraton sekalipun. Proses Pancasila itu hidup di tengah-tengah itu. Itu yang sebenarnya yang dibayangkan seorang dengan gaya dan model masing-masing ya. Itu penting gitu untuk membumikan Pancasila. Kalau bahasa ada kelompok yang ngomong itu Pancasila yang Islam Nusantara yang di dalamnya juga menganut Islam Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Itu pandangan saya. Iya, memang saya mau tambahkan sedikit. Jadi gini. Seringkali ya banyak kalangan milenial itu kemudian yang hilang dalam memahami Pancasila, ataupun sebetulnya mungkin bukan salah milenial tapi juga salah generasi kita juga, tidak memberikan wawasan yang mencerahkan bagi kalangan milenial. Nah itu karena misalnya begini, Bung Karno itu merumuskan pidato Pancasila itu adalah jawaban konkret, ya kan, dari analisis konkret terhadap situasi konkret yang terjadi pada saat itu, pada saat terjadinya penindasan kolonial. Jawabannya seperti ini, gitu kan. Nah, cara berpikir seperti itu yang melalui proses tafakur, proses membaca buku, membaca realitas, melakukan analisis yang tidak muncul kembali dalam proses rethinking Pancasila. Sehingga misalnya
ketika tadi misalnya Deda bilang tentang kondisi konkret di kampung, di kota. Salah satu contoh terjadi dislokasi sosial, ya kan? Orang kemudian berhadapan dengan kondisi ketimpangan sosial, kemiskinan, keterpurukan hidup, apalagi krisis kayak gini. Tapi terus kemudian tidak ada ikatan yang membuat mereka bisa menjadi bagian yang nyaman, yang memberikan sense of belonging, yang menjadi buffer dalam kondisi-kondisi mereka mengalami keterpurukan. Sehingga akhirnya apa? Yang terjadi mereka tidak terikat menjadi komunitas yang inklusif, yang beragam agama, beragam suku, tapi mereka mencari orientasi baru terhadap identitas yang sifatnya primordial dan eksklusif. Karena nggak ada ikatan yang membuat mereka bisa menjadi bagian yang saling membantu satu sama lain, mereka masuk ke dalam model-model keberagamaan yang garis keras, gitu kan. Yang formalistik, yang merasa bahwa kita lebih tinggi daripada yang lain, tidak berada dalam kebersamaan. Nah, cara memahami seperti itu saya pikir yang perlu kita tampilkan kembali, gitu. Sehingga berarti kemudian memahami Pancasila itu, kalau misalnya saya ingat konsep pendidikan taman siswanya Ki Hajar Dewantoro, itu kemudian berpikir untuk mencipta, terus kemudian merasa untuk memahami, untuk peduli gitu kan, dan berkehendak untuk berani. Nah, 3 hal layer ini yang saya pikir menjadi penting untuk kemudian bagaimana membangun kembali pendidikan yang Pancasilais sekaligus humanis dan spiritualis, gitu. Kalau boleh saya bertanya, Pak, ini menarik sekali ini, perbincangan kita semakin malam semakin menarik. Menurut perspektif akademisi Pak Erlangga sebagai dosen itu sebetulnya harapannya apa ya yang harus dipahami oleh warga masyarakat itu tentang Pancasila itu? Harapan saya sebagai akademisi tentang Pancasila itu bahwa masyarakat itu kembali mengingatkan kembali pada untuk apa Indonesia ini dibangun. Pancasila sebagai dasar negara, artinya kan Bung Karno mau bilang ya bahwa Indonesia ini bukan hanya negara asal negara, tapi ada tujuannya bernegara ini. Tujuannya itu misalnya berketuhanan, ya kan? Yang Maha Esa, yang di dalamnya itu saling menghormati, membangun kehidupan yang humanis, yang manusiawi, yang bersatu dalam kebersamaan, yang berdemokrasi dan keadilan sosial. Nah, di situ Pancasila itu dalam konteks bahwa warga negara, rakyat, kampung segala macam ikut kemudian terlibat dalam proses partisipasi dan mengontrol kehidupan bernegara agar sejalan dengan Pancasila. Itu yang sudah ada di penataran P4 yang sudah kami pernah ditatarkan di seangkatan saya. Sedangkan ini kaum milenial belum punya wawasan yang seperti yang Bapak Pak Erlangga mungkin paparkan tadi. Kalau menurut saya bahwa penataran itu bukan tidak relevan, penting, tapi harus ada kontekstualisasi. Yang kemudian kontekstualisasi itu sejalan dengan kehidupan kita sekarang, kebutuhan kita sekarang dalam konteks kehidupan masyarakat yang demokratis. Nah, itu yang saya pikir yang penting, sehingga bukan kemudian bukan pemaksaan, sehingga hal yang harus kemudian diperbaiki masih perlu dalam konteks perlu ada inovasi-inovasi bagaimana menanamkan kembali semangat Pancasila bisa diterima itu. Yang mana Pancasila bukan berangkat dari state official, ideologi, bukan dari negara kemudian menuntun dan memaksakan ke bawah, tapi menyebarkan dari bawah untuk mengontrol kehidupan bernegara. Sehingga negara kemudian menjadikan rakyat atau dalam bahasa politik demos sebagai pusat segala aktivitas dalam kehidupan bernegara tadi. Bukan untuk mendiktatorkan Pancasila terhadap warga masyarakat ya Pak. Oke, ini mungkin segmen ini saya pikir dulu ya. Kita sudah padat sekali ini. Menarik. Isi semua ini. Isinya daging semua ini. Makin panas ini. Isinya daging semua. Ya udah deh, saya tutup ya. Kita tutup segmen ini. Selanjutnya nanti langsung terkait dengan aktualisasi terkait dengan Pancasila dengan tawaran Soekarno. Oke. See you. Selamat malam menjelang pagi kawan-kawan semuanya. Membicarakan Bung Karno ini tidak akan ada habisnya kalau tidak dibatasi ya.
Mungkin nanti kalau permintaan netizen pengen bahas tentang Bung Karno lagi, boleh kasih komentar atau saran dari sisi mana kemudian kita harus membahas Bung Karno lebih dalam ke depannya pada diskusi yang lain. Nah, tadi pastinya sudah banyak sekali yang kita bagi sama teman-teman tentang sosok Bung Karno, mulai dari awal dia sekolah, remaja, sudah mulai jadi aktivis ya, kemudian di masa dewasanya juga kita membahas mulai dari dia diasingkan, terus kemudian berkiprah sendiri dengan partainya, kemudian kita juga tadi di segmen terakhir itu kita membahas tentang karya fenomenal beliau yang akhirnya bisa menghasilkan Pancasila yang kita jadikan dasar negara Republik Indonesia hingga saat ini. Nah, untuk sebagai penutupnya ya, mungkin dari masing-masing narasumber kita yang hebat-hebat ini udah berjam-jam kita ada di sini mendiskusikannya. Ada closing statement atau kesimpulan atau komentar, monggo. Mungkin dari Pak Eko terlebih dulu. Saya sendiri dulu. Saya singkat saja. Mungkin closing statement saya, sosok Soekarno adalah sosok flamboyan. Sosok pahlawan yang dicintai rakyatnya. Gitu saja. Bung Angga. Iya, kita mendiskusikan Soekarno tentu tidak memiliki maksud untuk mengkultuskan beliau. Tapi kemudian kita melihat bahwa Bung Karno adalah salah satu pemimpin yang sangat mencintai rakyat Indonesia. Beliau juga memiliki pandangan-pandangan dari dimensi spiritual, juga kemudian pemikiran yang jauh ke depan, yang berangkat dari pemahaman terhadap kondisi, pembacaan terhadap kondisi krisis, kondisi konkret yang terjadi di masyarakatnya, dan dari situ dia proyeksikan dengan kemudian jawaban-jawaban konkret yang muncul. Nah, saya pikir kemudian kita membutuhkan generasi-generasi baru seperti Soekarno yang bisa kemudian memiliki pemikiran yang bisa jadi mungkin setara atau kalau bisa lebih maju. Karena tantangan ke depan ini tentu lebih keras daripada pada saat Indonesia ini baru dilahirkan, baru diproklamasikan. Singkat saja dari apa yang beliau ajarkan pada kita semua, saya pribadi mengambil satu garis merah. Ya, semua itu adalah mari kita semua menerima perbedaan dan merangkul keragaman. Itu saya kira yang saat ini diperlukan oleh kita semua, apalagi generasi milenial, karena kenyataannya memang kita berbeda, ya kita terima semuanya. Dan kenyataannya juga kita beragam, ya kita rangkul keragaman itu, sehingga itulah yang menjadi keunikan sekaligus menjadi satu wajah bangsa Indonesia yang sesungguhnya memang sudah besar pada awalnya gitu. Jadi sekali lagi mari kita menerima perbedaan dengan merangkul keragaman. Terima kasih. Mantap sekali, luar biasa. Jadi pesan-pesannya kalau saya rangkum sih, jangan kultuskan Bung Karno ya, tapi kita harus meneladani terutama anak muda, karena tantangan ke depan pasti jauh lebih besar daripada yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini. Terus kemudian pesan Gus Yusuf juga sangat luar biasa, bahwa kita harus menerima dan hidup harmonis ya dalam keberagaman, dan itu merupakan satu hal yang dicengkeram kuat ya sama lambang negara kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sangat mungkin, luar biasa. Iya, saya tambahkan sedikit ya. Boleh. Boleh. Jadi salah satu juga yang penting, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, karena dengan sejarah kita baru bisa memproyeksikan masa depan kita kemana. Kalau kita nggak membaca sejarah, kita nggak tahu kita jalannya sampai di mana. Gitu. Dengan tantangan-tantangan seperti apa. Nah, itulah pentingnya sejarah. Sejarah bukan hanya sesuatu hal yang harus dipelajari oleh sekelompok orang, tapi sejarah adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh seluruh warga negara Indonesia. Siap, jadi kembali ke akar untuk menghadapi tantangan yang lebih besar ke depannya. Terima kasih rawuhnya Pak Eko selaku juru kunci rumah daripada Haji Umar Said Cokroaminoto, kemudian Pak Erlangga Pribadi selaku dosen Departemen Politik FISIP Universitas Erlangga, kemudian pastinya terima kasih rawuhnya Gus Yusuf Daud atas pencerahan-pencerahan spiritual yang sudah disampaikan pada diskusi kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak diskusi kita yang sangat padat ini di malam hari ini. Semoga banyak hal bisa didapatkan dari diskusi kita. Nantikan diskusi kita berikutnya, pastinya membahas tokoh-tokoh besar lainnya.
Saya Afifah, pamit undur diri dulu dari diskusi kita malam ini. Merdeka!